Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tepatnya, kita membahas salah satu bab di kitab Khasa'is ini, atau Tahdzib Khasa'is, tentang penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, sudah kita sebutkan beberapa ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Pada malam hari ini atau subuh kali ini terkait informasi para pastor dan pendeta terkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastor-pastor dan para pendeta sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu sudah sering bercerita tentang sosok seorang manusia yang akan dipilih menjadi nabi penutup. Dan itu banyak sekali kisahnya. Dalam kesempatan ini yang dituliskan oleh Syekh Abdullah Talidi dalam kitab ini adalah kisahnya, mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya. Kisah dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi. Sebelumnya saya ingin sampaikan, Salman Al-Farisi itu, Faris itu Pak, bahasa Arab maknanya Persia. Faris, Pers, gitu ya, Persia. Artinya beliau ini seorang sahabat yang asal negaranya bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, tapi dari Persia. Agama aslinya Majusi. Dulunya agama aslinya adalah agama Majusi. Tapi kedudukannya luar biasa. Rasulullah sampai pernah mengatakan, Salman minna ahlil bait. Salman itu bagian dari ahlil bait. Bayangkan itu Pak, dianggap sebagai bagian dari keluarga besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Salman ini, Salman Al-Farisi ini adalah zaman yang memberikan masukan kepada Rasulullah dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang menggunakan strategi membuat parit besar. Parit yang besar mengelilingi kota Madinah sehingga musuh tidak bisa masuk karena paritnya besar. Kalau dia coba masuk bisa langsung dipanah. Nah, masukan strategi itu dari sahabat namanya Salman ini. Ketika ditanya, ya Salman, di negara ente kalau perang strateginya apa? Ya Rasulullah, kami kalau perang biasa buat parit besar. Ya sudah, kalau gitu kita buat parit. Nah, parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Makanya disebut dengan perang Khandaq. Siapa inisiatornya? Yang memberikan pendapatnya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Nah, pada pagi hari ini saya akan terjemahkan kurang lebih, kisahnya panjang sekali. Ini cerita beliau langsung yang cerita gimana sejarah beliau kok bisa sampai di Madinah, kemudian masuk Islam. Ini dikisahkan dalam kitab ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman kisahnya. Saya akan bacakan redaksi Arabnya sekaligus langsung terjemah Arab, langsung terjemah. Gimana kisah awalnya? Begini kurang lebih. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qal حدثني سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال. Salman Al-Farisi bercerita, kuntu min ahli Faris wa kana abi dihqani ardi fa kana yuhibbuni hubban shadidan. Saya berasal dari Persia. Ayah saya Dihqanu ardih. Dihqan itu pemimpin di kampung saya. Fakana yuhibbuni hubban syadidan
hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Dan ayah saya ini cinta betul dengan saya, sayang benar dengan saya. Sampai-sampai saya itu sering dikurung bagaikan seorang wanita cantik yang enggak boleh keluar rumah. Dikurung betul, Pak. Wajtahadtu fil majusiyah hatta kuntu qatinan naril ladzi yuqiduha. Dan saya ini adalah orang yang sangat taat betul dalam beragama Majusi. Taatnya bukan karena keyakinan, lebih karena perintah orang tua. Sampai-sampai saya itu diangkat sebagai qatin. Qatin itu yang tukang nyalain api, Pak. Jadi kalau orang mau sembah, dia yang suka ngidupin itu. Siapa, Pak? Salman Al-Farisi. Fakuntu kadzalika la a'rif min amri an-nasi syai'an illa ma ana fi. Dan saya ini karena sering dikurung dan aktivitasnya cuma ngidupin api itu, saya nggak banyak tahu apa-apa tentang lingkungan saya, tentang peradaban di luar sana. Intinya saya tahunya bangun tidur, ngidupin api, sudah balik lagi ke rumah sama orang tua, sudah. Itu keseharian dari Salman Al-Farisi. Perlu diingat, Pak, hadis ini diceritakan dalam kitab ini dalam bab namanya kisah dari para pendeta terkait kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li Abi Dhai'ah fiha ba'dul 'amal fada'ani faqala li ay bani inni qad shughiltu 'an ri'ati hadhihi wa la budda li min islahiha fantalik ilayha famurhum bikadha wa kadha wa la tahtabis 'anni fa innaka in ihtabasta 'anni syaghaltani an kulli syai'in. Kemudian ayahnya ini punya semacam kediaman, punya semacam rumah, punya semacam rumah tanah gitu ya. Kata ayahnya, anakku, aku lagi sibuk betul, sedangkan aku ini berencana merenovasi rumah itu, merenovasi rumah itu. Nah, kamu akan Bapak tugaskan, berangkatlah ke rumah itu, sampaikan kepada tukang-tukangnya untuk perbaiki ini dan itu. Tapi ingat, kata si Bapak, kalau sudah selesai jangan kemana-mana. Saking sayangnya itu, Pak, begitu selesai nyampaikan sesuatu balik lagi. Jangan keliaran, jangan main-main. Karena kalau kamu sampai keliaran, tidak ada yang menyibukkan dunia ini lebih daripada menyibukkan tentang dirimu. Saking sayangnya sama anak yang namanya Salman Al-Farisi. Akhirnya saya keluar. Salman ini keluar memenuhi perintah ayahnya tadi. Fa kharajtu uridu dhi'atahu fa marartu bi kanisatin nasara fa sami'tu aswatahum fiha fa qultu ma hadha. Kali itulah pertama kali saya keluar agak jauh dari rumah menuju rumah ayahnya yang lain untuk ikut merenovasi. Di tengah jalan saya dengar suara dari satu gedung, satu tempat. Saya ngintip-ngintip. Rupanya itu adalah gerejanya orang Nasrani. Gereja orang Nasrani. Mereka bersuara, nyanyi-nyanyi juga. Nah, nanyalah Salman Al-Farisi, ini suara apa? Faqalu haula an-nasara yusallun. Mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Mereka sedang beribadah kepada Tuhannya. Fadakhaltu anzur. Akhirnya aku pun memutuskan diri untuk masuk ke dalam gereja itu, memperhatikan apa yang dilakukan mereka. Fa'ajabani ma ra'aitu min halihim fa wallahi ma ziltu jalisan 'indahum hatta gharabat asy-syams. Sungguh aktivitas ibadah orang Majusi ini membuatku takjub. Orang Kristen ini, Pak. Ya, Nasrani ini Kristen, Pak. Saya terkagum-kagum karena selama ini saya nggak tahu apa-apa tentang dunia luar. Yang saya tahu hidupin api, nyembah api. Dan ini saya kagum sekali dengan cara mereka ibadah ini. Sampai akhirnya saya berlama-lama di gereja hingga terbenam matahari. Tadi pesan bapaknya nggak boleh lama
enggak boleh lama-lama. Wa ba'atha abi fatalabani fi kulli wajhin hatta ji'tuhu hina amsaytu wa lam adhhab ila dhi'atihi faqala. Akhirnya ayahku mengutus orang-orangnya untuk mencariku, tapi enggak ketemu. Akhirnya saya pulang sendiri ketika waktu sudah cukup malam, dan saya belum sempat ke rumah bapak yang mau direnovasi. Faqal, ayahnya berkata, aina kunta, kamu di mana aja? Alam akun qultu laka, bukankah aku sudah berpesan kepadamu jangan kemana-mana, langsung saja sampaikan tugasku kemudian pulang. Faqultu ya abatah, wahai abi, wahai ayahku, marartu binasin yuqalu lahum an-nasara fa'ajabatni salatuhum wa du'ahum fajalastu anzur kaifa yaf'alun. Aku tadi lewat satu tempat yang disebut dengan gereja, kanisah, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Sungguh aku kagum dengan salat mereka dan cara mereka berdoa kepada Tuhannya, sehingga aku pun duduk memperhatikan bagaimana mereka beribadah. Faqala abi, ayahnya berkata, ay bani, ay anakku, dinuka wa dinu abaika khairun min dinihim. Agamamu dan agama ayah-ayahmu itu jauh lebih baik daripada agamanya orang yang kamu lihat tadi, yaitu orang Nasrani. Faqultu la wallah ma huwa bi khairin min dinihim. Haula qaumun ya'buduna Allah wa yad'unahu wa yusalluna lahu wa nahnu innama na'budu naran nuqiduha bi aydina idza taraknaha matat. Enggak, demi Allah, gitu ya, demi Tuhan, kata Salman Al-Farisi, mereka agamanya lebih baik. Mereka menyembah Tuhan yang namanya Allah, meminta kepada Tuhan yang namanya Allah, beribadah ya Tuhan yang namanya Allah. Sedangkan kita menyembah api. Kita yang ngidupin, kita yang nyembah. Kalau kita lupa ngidupin, mati Tuhan kita, kata si Salman Al-Farisi. Fakhafani faja'ala fi rijli hadidan wa habasani, ada minum fi habasani makanya mohon maaf udah 3 kali belum pernah imam, habis terus sejak hari Jumat. Alhamdulillah. Untung ada Ustaz Afif sama imam kita baca ngimami. Ketika mendengar jawabanku, ayahku makin takut. Akhirnya apa? Tidak sekedar aku dikurung di rumah, tapi diikatkan besi di kakiku. Makin takut nih ayahnya. Ini anak keluar dikit tahu peradaban di luar langsung mau berubah. Bahaya ini. Rupanya dalam diri Salman ini Pak, ada karakter haus dengan informasi. Ya tadi karena selama ini dikurung di rumah. Fab'astu ila an-nasara faqultu lahum aina ajidu hadha ad-din alladhi arakum alayh. Suatu ketika aku menemui orang-orang Kristen itu Pak, yang sempat ketemu di gereja tadi. Saya nanya-nanya, bagaimana agar saya bisa mendapatkan agama yang saya lihat dari kalian ini? Maksudnya dengan siapa atau di mana saya bisa belajar terkait agama yang kalian percayai, kalian yakini ini? Faqalu bisyam, ada pusatnya di Syam. Syam itu Pak, kalau disebutkan dalam hadis, dulu Syam itu mencakup hari ini Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Itu disebut Syam. Kalau hari ini disebut Syam itu Damaskus. Dan ini termasuk yang disebut adalah Damaskus. Jadi ada di Damaskus, sedangkan Salman Al-Farisi ini di mana? Di Persia. Persia itu di mana? Daerah Irak, Iran itu namanya Persia Pak. Jadi jauh sekali kata si Salman Al-Farisi. Faqultu fa idza qadima 'alaikum min hunaka nasun fa'adhununi faqalu naf'al. Orang-orang Kristen, kalau ada orang-orang datang dari Syam ke negeri kita,
beritahu saya ya. Jangan lupa beritahu saya. Faqalu naf'al, ya, oke, kami akan beritahu. Faqadima 'alaihim nasun min tujjarihim fab'athu ilayya annahu qad qadima 'alaina tujarun min tujarina fab'athtu ilaihim idza qadaw hawaijahum wa aradu al-khuruj fa'adhununi. Kemudian datanglah para saudagar dari Syam. Datang, saya dapat informasi, kata Salman, kedatangan mereka. Kemudian saya berpesan kepada orang-orang Kristen di sana, nanti kalau mereka sudah mau pulang lagi, selesai dagangnya di sini, mau balik lagi ke Syam, kabari saya ya. Baik, kami akan kabari. Faqalu falamma qada hawaijahum wa aradu ar-rahib ba'athu ilayya bidzalika fatarahtu al-hadid alladhi fi rijli wa lahiqtu bihim fantalaqtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Akhirnya orang-orang Syam ini, para pedagang ini, Pak, sudah selesai nih dagangnya, mau balik lagi ke Syam. Orang-orang Kristen pun menjumpai saya. Saya ini siapa? Salman Al-Farisi, yang merupakan anak dari kepala kampung di sana. Salman, itu rombongan pedagang dari Syam mau balik ke Syam. Dia sudah selesai dagang di sini. Akhirnya Salman mecahin besi yang di kakinya itu. Mecahkan, besi, kabur. Ikut bersama rombongan para pedagang dari Syam tadi. Fantalaqtu ma'hum hatta qadimtu Syam falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadzal din. Lihat ini Pak, hebatnya Salman, dan ini bisa ditiru. Kata Salman, ketika aku sudah sampai ke Syam bersama rombongan tadi, saya bertanya kepada orang-orang di sana, siapa orang paling mengerti agama kalian? Siapa orang paling mengerti agama kalian? Faqalu uskup. Nah, kalau kita nyebutnya uskup, gitu ya. Ada uskup, sahibul kanisah. Dialah yang memimpin kami di gereja, ya. Faji'tuhu faqultu lahu. Aku akhirnya datang kepada dia dan berkata kepadanya, wahai uskup, inni ahbabtu an akuna ma'aka fi kanisatika wa a'budullaha ma'aka fiha wa ata'allamu minkal khair. Wahai uskup, sungguh aku sangat ingin sekali tinggal bersamamu di gereja ini, sehingga aku bisa menyembah Tuhan bersamamu dan aku bisa belajar banyak darimu. Qala fakun ma'i. Kemudian uskup itu berkata, ya sudah, kalau begitu tinggallah bersamaku. Qala fakuntu. Akhirnya aku pun tinggal bersamanya. Wa kana rajulun su' kana ya'muruhum bis sadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'aha ilayhi iktanazaha fa abghadtuhu bughdan shadidan lima ra'aitu min halihi falam yalbath an mata falamma ja'u liyadfinuhu qultu lahum inna hadha rajulun saw kana ya'murukum bis sadaqati wa yuraghibukum fiha hatta idza jama'tumuha ilayhi iktanazaha wa lam yu'tiha al masakin. Kata Salman Al-Farisi, sungguh ini orang yang sangat biadab. Pastor ini, pendeta ini sangat jahat sekali. Dari mana dia mengetahui kejahatannya? Orang ini ceramah terus di gerejanya, menyemangati para pemeluknya, ayo kita rajin sedekah, bantu orang miskin, rajin sedekah, bantu orang miskin. Begitu sudah dikumpulkan, dia nikmati sendiri dan tidak memberikannya kepada siapapun dari orang miskin. Dan aku tahu betul itu. Sehingga ketika dia mati, meninggal nih Pak, dia, siapa nih? Uskup tadi ya. Ketika meninggal, orang memuliakannya karena tahunya dia ini adalah pastor yang sangat ahli ibadah. Saya berkata kepada penduduk, jangan muliakan orang ini. Ini orang jahat ini. Saya tahu betul, saya tinggal sama dia. Setiap kalian mengumpulkan uang untuk dibagikan ke orang miskin, kemudian diserahkan kepada dia, sama dia disimpan di berangkas. Kemudian orang-orang ini bertanya kepada dia, wa ma alamatu dzalik? Apa bukti omonganmu ya Salman? Sini, masuk ke gereja. Ditunjukkan satu berangkas, isinya apa ya? 7 qilal, 7 kantong besar emas dan perak. Inilah harta kalian selama ini dikumpulkan, gak dibagikan ke siapa-siapa. Begitu tahu, marah Pak. Pemeluk agama Kristen ini marah. Wallahi la yudfan abadan. Demi Allah gak akan dikubur. Fasalabuhu ala khashabatin wa rawahu bil hajar.
Akhirnya mereka sepakat untuk menyalib pastor tadi Pak, dan melemparnya dengan batu. Itu yang terjadi. Kemudian waja'u bi rajulin akhar. Ini kisahnya 7 halaman, yang sabar ya Pak ya, sampai selesai. Waja'u bi rajulin akhar faja'aluhu makanah. Saya akan bacakan agak cepat. Fala wallahi ma ra'aitu rajulan qattu la yusalli al-khamsa ara annahu afdal minhu ashadda ijtihadan wa la zahadatan fi ad-dunya wa la ad'ab laylan wa naharan minhu ma 'alamani ahbabtu shay'an qablahu hubbah falam azal ma'ahu hatta hadrathu al-wafah. Demi Allah, kata Salman, ini lagi cerita sama sahabat-sahabat Rasulullah ini Pak. Ketika cerita ini dia sudah masuk Islam. Lagi cerita sama sahabat ketika tanya, Salman, enti sampai ke Madinah ini ceritanya gimana? Ceritalah kisah ini. Kata mereka, demi Allah, andaikan ada satu orang di antara kita menjaga sholat 5 waktu di sini, saya yakin pastor yang kedua ini datang Pak. Setelah pastor yang pertama meninggal tadi, uskup pertama, datang penggantinya. Nah yang penggantinya ini, kata Salman, lebih soleh daripada orang yang jaga sholat di antara kalian, lebih zuhud, luar biasa. Belum pernah seumur hidup saya mencintai seseorang lebih daripada orang ini. Ahli ibadah, akhlaknya bagus dan sebagainya. Tapi tatkala dia mau meninggal dunia, qala hadraka ma tara wa inni wallahi ma ahbabtu syai'an qad tuhibbaka fa idza ta'muruni ilayya man tusini faqala li ay bani ma a'lamu illa rajulan bil Mosul fa'atihi fa innaka satajiduhu ala mithli hali. Ketika dia sedang sakratul maut Pak, sedang mau meninggal dunia, Salman ini berkata begini, wahai uskup, sungguh engkau adalah orang yang paling kucintai. Sekarang kulihat ruhmu tidak lama lagi, ajalmu tidak lama lagi. Berikan aku nasihat, wasiat, kepada siapa aku harus belajar lagi, kepada siapa aku harus belajar lagi. Kata dia, berangkatlah ke Mosul. Di sana ada orang yang agamanya, ilmunya sama dengan saya. Mosul ini di mana Pak? Irak. Yang kemarin sempat menjadi kilang minyak diperebutkan itu. Berarti balik lagi dari Syam ke negaranya sendiri, dekat negaranya. Mosul namanya. Nah di sanalah Mosul ini tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mosul ini tempatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nama daerah ini Pak, Mosul namanya. Berangkatlah beliau ke sana. Sesampainya di sana, falamma mata lahiqtu bil Mosul fa ataitu sahibaha wa fawajadtu ala mithli halihi min al-ijtihad wa az-zahadati fi ad-dunya fa qultu lahu inna fulanan awsa bi ilayka an atiyaka wa akuna ma'ak qala fa aqim ay bani fa aqamtu 'indahu ala mithli amri sahibihi hatta hadarathu al-wafah. Akhirnya aku datang berangkat dari Syam ke Irak lagi. Sampainya di sana, berjumpalah dengan orang ini. Dan saya berkata, wahai pastor, wahai pendeta, aku ini dinasihati oleh pendeta di Syam untuk belajar kepadamu. Dikatakan kalau engkau adalah orang yang paling mengerti dengan Kristen, dengan kenasranian, dan engkau adalah ahli ibadah. Bolehkah aku belajar dan tinggal bersamamu? Wahai anakku, tinggallah bersamaku. Tinggallah. Dan betul apa yang dikatakan pastor sebelumnya. Ini orang ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Begitu mau meninggal dunia, Salman kembali berkata, inna fulanan awsa bi ilaik. Dulu pastor di Syam itu nasihatin saya, wasiat kepada saya agar belajar kepadamu. Sekarang kondisimu sudah tak, ajalmu tak lama lagi. Adakah seseorang yang kamu wasiati agar aku belajar kepadanya? Kata si orang ini, wallahi ma'alam, demi Allah aku tidak tahu, wahai anakku, orang yang ilmunya dan ibadahnya sepertiku, kecuali ada di daerah Nisibin. Berangkatlah ke sana. Berangkat dia ke sana. Lihat Pak bagaimana semangatnya Salman Al-Farisi mencari kebenaran itu. Falamma dafanahu lahiqtuhu bil akhar. Ketika orang-orang sudah menguburnya, baru saya berangkat ke sana. Sampainya di sana, saya bertemu dengan orang yang dimaksud. Saya berkata,
Dulu ada pastor di Sam berwasiat kepada saya agar belajar kepada pastor di uskup, kemudian saya juga belajar kepada wasiat agar belajar kepadamu. Bolehkah aku tinggal bersamamu untuk belajar? Iya, tinggallah bersamaku. Akhirnya aku pun tinggal bersamanya sampai meninggal lagi. Sampai meninggal lagi. Fakultu, akhirnya aku bertanya kembali dan meminta lagi, tolong wasiatkan aku kepada orang yang bisa aku belajar kepadanya ilmu Nasrani ini. Singkat cerita Pak, berkali-kali, sampai berapa kali berarti Pak? Pastor pertama, pastor kedua di Syam, kemudian di Mosul, kemudian di Nasibain, kemudian di sesuatu tempat yang tidak disebutkan di sini tempatnya. Kemudian ya fulan innahu qad hadaraka ma tara wa qad qala fulan awsabi ila fulan wa awsabi ila fulan wa awsabi fulan ilaika fa ila tusini. Nah, yang kelima ini bi umuriyah namanya. Umuriyah di Romawi, Rum, di Istanbul sana Pak, di daerah Turki sana. Ya. Kemudian fa innaka satajiduhu ala mithli ma kunna alaih. Kamu akan dapatkan orang seperti saya. Falamma rawaitu kharajtu hatta qadimtu ala sahibi umuriyah. Fawajadtuhu ala mithli halihim fa aqamtu 'indahu wa iktasabtu hatta kanat li ghanimah bi quratin wa baqaratin thumma hadarathu al-wafa fa qultu ya fulan. Sampainya di sana belajar, bahkan tidak sekedar belajar, dia juga berusaha sampai punya beberapa harta dan punya beberapa sapi. Salman Al-Farisi ini Pak, belajarlah sama orang yang dinasihati tadi sampai sana, sampai meninggal juga Pak. Ini yang sudah yang keberapa ini? Yang kelima. Sebelum meninggal dia berkata, adakah seseorang yang kau wasiati agar aku belajar kepadanya? Aibani, wahai anakku, demi Allah, ma baqiya ahadun ala misli ma kunna alaihi amurka an ta'tiyahu. Demi Allah, tidak ada satu orang pun di dunia ini, di hari ini, orang yang masih berpegang teguh seperti yang kami pegang, mirip dengan yang kami pegang, kecuali satu orang, dan aku berharap kamu berjumpa dengannya. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin yub'ats fihi bil haram. Akan tetapi hari-hari ini, tahun-tahun ini adalah tahun akan diutusnya laki-laki itu. Akan diutusnya laki-laki itu. Artinya yang meneruskan ajaran tauhid tadi, yang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia diutus di daerah namanya Haram, Mekah maksudnya, dan tempat hijrahnya dia namanya muhajarnya baina harratain, di antara dua gunung, yaitu kota Mekah, kota Madinah, suatu kampung yang banyak sekali pohon kurmanya, alamatul la tukhfa. Nah, ini yang dimaksud orang-orang pendeta itu sudah memberitahukan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Ciri-cirinya, di antara pundaknya ada khatamun nubuwah. Di pundaknya Rasulullah, di sini ya Pak, itu ada cap, stempel. Nanti kalau Bapak pernah belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad itu di pundaknya kayak ada daging seperti telur, ukurannya telur burung dara, burung merpati. Daging timbul di sini Pak, kayak muncul. Ada rambut-rambutnya, warnanya kemerah-merahan. Tertulis di situ khatamun nubuwah, Nabi penutup. Dan ini sudah diberitahukan oleh seorang pastor tadi Pak. Kamu akan jumpai ciri-cirinya, ada khatamun nubuwah di pundaknya. Ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus sadaqah. Dia mau makan hadiah tapi tidak mau makan sedekah. Tidak mau makan sedekah. Fa in istata'ta an takhlusa ila tilkal bilad faf'al fa innahu qad adhallaka zamanahu. Jika kamu bisa berangkat ke sana, berangkatlah
sungguh sekarang ini waktu dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang Kristen ini Pak, yang taat betul dengan Injil, itu tahu betul tentang Nabi sampai tahunnya kapan mau diutus. Sampai suasana alam ini berubah, dia tahu ini akan datang Nabi ini. Subhanallah. Makanya Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang pernah masuk Islam, ketika ditanya, kok kamu bisa kenal Nabi Muhammad? Na'rifu kama na'rifu abna'ana. Kami ini kenal Nabi lebih daripada kami mengenal anak kandung kami sendiri. Saking jelasnya penjelasan Taurat dan Injil akan kedatangan seorang Nabi. Berarti ciri-cirinya berapa di sini yang disebutkan Pak? 2. Ada khatamun nubuwah di pundak, cap kenabian. Yang kedua, tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Dan sebetulnya ada tanda-tanda yang lain yang tidak tersebutkan. Lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Itu ciri-cirinya. فلما رويناه أقمت حتى مر بنا رجال من تجار العرب من كلب فقلت لهم تحملوني معك حتى تقدموا بي في أرض العرب وأعطيتكم غنيمتي وبقراتي قالوا نعم فأعطيتهم إياه وحملوني حتى جاءوا بوادي القرى وظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود بوادي القرى فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعتني صاحبي. Akhirnya aku pun mencari-cari para pedagang Arab. Sampai ketemulah saya pedagang Arab dari kabilah Kalb namanya. Dan saat itu saya ketemu, berkata kepada mereka, boleh nggak saya ikut ke negara kalian, ke kampung kalian, agar sebagai jaminannya ini saya punya beberapa sapi dan punya beberapa harta, akan aku serahkan semuanya kepada kalian. Yang penting saya ikut sampai ke kampung kalian. Ikutlah sama rombongan ini Pak. Tetapi di tengah jalan dia dizalimi Pak. Begitu dizalimi, bagaimana dizaliminya? Sampai di tengah jalan dia ini dijual, dianggap sebagai budak hamba sahaya. Dijuallah kepada seorang Yahudi dari daerah Madinah. Dijual kepada orang Yahudi, salah satu orang yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Wa ma huqqat 'indi hatta qadima rajul. Begitu saya sampai di Madinah, dibawa oleh orang Yahudi tadi, saya melihat begitu banyak pohon kurma. Saya kemudian berkata, ya Allah, semoga inilah kampung yang dimaksud oleh pastor di Umuriyah tadi. Wa ma huqqat 'indi hatta qadima rajul min Quraidah min Yahudi wadi al-qura fabta'ani min sahibi alladhi kuntu 'indahu fa kharaja bi hatta qadima al-Madinah. Kemudian ada orang Yahudi asli penduduk kota Madinah dari Bani Quraidah, orang Yahudi juga, beli dari orang Yahudi tadi, beli saya. Jadi dia jadi barang jualan ini. Dibelilah Salman ini dari Yahudi oleh penduduk asli Madinah, ya, dari Bani Quraidah, sehingga dibawalah Salman ini ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wallahi ma huwa illa an ra'aituhu fa'araftu na'tah. Begitu saya datang ke Madinah, saya sempat melihat Rasulullah. Dan demi Allah, apa yang diceritakan selama ini oleh guru-guru saya ada pada orang ini. Akhirnya saya menyimpan sesuatu, ingin mendeteksi, memeriksa betul nggak ini Nabi. Fa aqamtu fi ruqi ma'a sahibi. Aku pun tinggal bersama orang Yahudi tadi. Wa ba'atsallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah la yuzkar li syai'un min amrihi ma anna ma fihi min ar-riq hatta qadima Rasulullah Quba wa ana a'malu li sahibi fi nakhlihi fa wallahi innahu la fihan idza ja'ani ibnu ammi lahu fa qala ya fulan qatala bani Qailah wallahi innahum la fi Quba'in mujtami'una ala rajulin ja'a min Makkah yaz'umuna annahu nabi. Singkat cerita, Nabi ini sudah diutus sebagai Nabi, kemudian datang ke Madinah, begitu menjadi obrolan orang kampung. Setiap datang itu jadi obrolan. Nah, termasuk Yahudi ini, marah-marah orang Yahudi ini Pak. Wah, ini datang orang Mekah ini ngaku Nabi macam-macam. Selalu jadi obrolan sehingga Salman Al-Farisi ini dengar terus. Oh, ini ya, ini penasaran ya. Fa wallahi ma huwa illa an sami'tu fa akhadhani Urwa yaqulu ri'dah. Setiap kali mereka bicara tentang Nabi Muhammad, gak tahu badan saya ini gemetaran. Hatta dhanantu la asqutanna ala sahih. Sampai saya ini mengira hampir pingsan.
Wa nazaltu aqulu ma hadzal khabar. Ini berita apa kok sampai saya begini? Farafa'a maulaya yadahu falakamani. Begitu melihat saya terlihat gemetaran bahagia mendengar berita itu, langsung saya ditampar dengan keras oleh Yahudi tadi. Wa qala malak, ente ngapain kok? Kayak orang senang kalau saya cerita tentang orang itu yang datang dari Mekah itu. Aqbil ala, udah ente kerja aja, enggak usah mikir-mikir macam-macam. Faqultu la syai', inna ma sami'tu khabaran fa ahbabtu an a'lamah. Enggak ada, cuma saya dengar sesuatu berita, saya pengen dengar. Fa kharajtu wa sa'altu falaqitu mar'atan min ahli biladi fa sa'altuha fa idza ahli baitiha qad aslamu fadallatni ala rasulillah. Suatu ketika saya keluar, saya berjumpa dengan seorang wanita yang keluarganya sudah masuk Islam semua. Saya berkata, agama kamu itu agama apa? Islam. Siapa nabinya? Itu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Falamma amsaytu wa kana 'indi shay'un min ta'am fahamaltuhu wa dhahabtu bihi ila Rasulillah fa huwa bi Quba'in fa qultu lahu innahu balaghani annaka rajulun salih wa anna ma'aka ashaban laka ghuraba wa qad kana 'indi shay'un min sadaqati fa ra'aytukum ahaqqa man bi hadhihi al-bilad bih fa ha huwa dha fa qul minhu fa amsaka yadahu fa qala li ashabihi kulu wa lam ya'kul fa qultu fi nafsi hadhihi khullatun mimma wasafa li sahibi. Akhirnya saya punya beberapa makanan, saya berangkat menjumpai Rasulullah dengan para sahabatnya yang merupakan orang-orang asing di kota Madinah. Sampainya di sana, dari hadis ini sebetulnya bisa dipahami Salman ini datang sebelum Rasulullah hijrah, bahkan sebelum Rasulullah hijrah. Datanglah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa beberapa makanan, kemudian berkata, wahai laki-laki, saya sudah keliling-keliling di kota Madinah ini ingin memberikan bantuan makanan ini. Saya perhatikan tidak ada yang berhak mendapatkan bantuan ini lebih daripada anda dan sahabat-sahabat anda. Silakan makan sebagai sedekah kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disodorkan sedekah tadi nggak nerima apa, tapi manggil sahabat yang lain. Sahabat, ini ada saudaramu ngasih sedekah, makanlah. Nah, ini salah satu kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak makan sedekah. Bahkan sebagian madhab, terutama madhab Syafi'i, habaib sampai hari ini nggak boleh. Keturunan Rasulullah itu tidak diizinkan makan sedekah. Kenapa, Ustaz? Ini bedanya, Pak. Hadiah itu pemberian yang diberikan atas dasar kebaikan dari orang itu. Ada suatu kelebihan sehingga kita berikan hadiah. Dan antara orang yang memberi hadiah dan yang diberi hadiah itu stratanya sama, derajatnya sama. Tetapi kalau sedekah itu pemberian atas dasar kebutuhan, sehingga yang memberi dianggap di atas yang diberi. Makanya istilah hadisnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena orang sedekah itu, ya, sedekah itu maknanya memberi atas dasar nih orang butuh, nih orang di bawah saya, dan itu tidak pantas disematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak makan sedekah. Begitu Rasulullah dilihat oleh Salman tidak mau menerima sedekah itu, kata si Salman, satu tanda kenabian sudah ada, tidak mau makan sedekah. Tinggal yang kedua. Apa yang kedua, Pak? Khatamun nubuwah. Thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatba'u janazatan wa alaihi shamlatan wa huwa fi ashabi fastadartu li anzura ila khatami dhahri falamma ra'ani Rasulullah istadartuhu wa 'arafa anni atashabbath astathbitu shay'an qad wasafa li فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين ختمه كما وصف لي صاحبي فأكببت عليه أقبل وأبكي أقبله وأبكي فقال تحول يا سلمان هكذا فتحولت وجلت بين يديه وأحب أن أسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته فلما فرغت قال كاتب يا سلمان. Ya Allah, indah sekali. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengiringi jenazah. Di badannya ada kain yang menutupi, semacam sorban.
Begitu beliau pakai sorban, Salman ini yang tadinya di depan Rasulullah muter ke belakang karena pengen lihat ada nggak tanda kenabian itu. Begitu muter, Rasulullah lihat itu. Begitu lihat, Rasulullah tahu ini orang pengen menguji saya, pengen tahu saya ini nabi atau bukan. Akhirnya saya pun sengaja melepaskan sorban di pundak saya buka. Salman langsung melihat ada tanda kenabian, langsung jatuh, nangis dan mencium Rasulullah SAW. Tidak tahan melihat kondisi yang sudah dicari-cari, sampai meninggalkan orang tua, sampai 5 pastor semuanya ditinggalkan. Pada akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian kata Rasulullah, pindah ya Salman, pindah duduklah di depan saya. Duduklah dia. Begitu duduk di depan, fatahawaltu fajalastu baina yadayhi, aku pun duduk di depan Rasulullah dan akhirnya aku pun bercerita semua pengalaman hidupku. Artinya hadis ini diceritakan ini kondisinya, yaitu saat mengiringi jenazah masuk Islam lah sahabat Salman Al-Farisi, dan saat itu masih sebagai seorang budak di orang Yahudi. Kemudian Rasulullah berpesan, katib ya Salman. Fakatabtu sahib ala 300 nakhlah wa 40 awqiyah. Katib itu Pak, jadi dalam hukum perbudakan ini termasuk hukum fikih yang sudah nggak ada terapannya, karena sudah nggak ada lagi yang namanya budak. Walaupun informasi yang kami dapat di salah satu negara Afrika masih ada sistem perbudakan itu, di daerah Mauritania namanya, daerah Shanqit. Nah, sehingga ilmu ini hampir hilang, nggak dipelajari lagi sama orang-orang hari ini, ilmu perbudakan ini Pak. Padahal seharusnya jangan dilupakan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apakah 100 tahun yang akan datang sistem perbudakan itu akan kembali diterapkan di dunia ini atau tidak. Dan Islam menjelaskan hukum perbudakan ini bukan karena setuju perbudakan. Tidak setuju. Buktinya apa? Kalau orang punya dosa kafarat, cara ngobatinya, cara membebaskannya dengan membebaskan budak. Itu tanda kalau Islam itu ingin membebaskan perbudakan. Tetapi kalau dunia sudah menerapkan itu, Islam sudah punya aturannya. Nah, budak ini ada beberapa macam. Yang pertama namanya budak mukatab. Nah, ini yang diperintahkan Rasulullah. Kurang lebih beginilah, kurang lebih Pak. Salman, kamu kan sekarang masih jadi budaknya orang Yahudi. Kamu katib sama dia ya. Katib itu gini, budaknya datang ke bosnya, ke tuannya itu, wahai tuan, saya mau beli diri saya sendiri dari Anda. Gaji saya untuk bayarin itu. Berapalah harga saya ini? Berapalah harga? Rupanya orang Yahudi ini berkata, harga kamu 300 pohon kurma dan 40 perak auqiyah, 40 perak dengan ukuran auqiyah, kurang lebih apa namanya, auqiyah sekantong lah Pak ya bahasa kita, 40 kan, mahal betul, mahal sekali. Bingung Salman, disuruh Rasulullah bebaskan diri. Tenang saja kata Rasulullah, sahabat-sahabat ini akan bantu semua. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah ada yang nyumbang 30, ada yang nyumbang 20, ada yang nyumbang 10 pohon. Nanem Pak, nanem kurma. Kata Rasulullah SAW, faqirha fa idza faragta, tanamlah semuanya. Ya, tanamlah semuanya. Apa? Faqirha itu buatlah lubang, buatlah lubang, biar nanti saya yang nanamnya, kata Rasulullah. Jadi 300 bibit begitulah Pak ya, 300 bibit dikumpulkan, buatlah kalian lubang-lubang, biar nanti saya yang nanamnya, kata Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat itu berbondong-bondong nanam, buat ini, buat lubang, bawa bibit macam-macam,
ditaruhlah di sekitaran itu, kemudian sama Rasulullah SAW ditanam. Wa yad'u yusawi 'alaiha fa kunna nahmil ilaihi alwadi wa yad'u yusawi 'alaiha fa walladhi ba'atha bil haqq ma matat minha wadiyatun wahidah. Demi Allah, kata sahabat kata Salman Al-Farisi, tidak satu pohon pun mati melainkan tumbuh besar, dan aku pun bebas dari orang Yahudi tadi, bebas. Faqala Rasulullah khudh hadhihi ya Salman fa'addaha mimma 'alaik. Faqultu ya Rasulullah wa aina taqwa hadhihi mimma 'alayya? Qala fa inna Allah sayu'addi biha 'anka walladhi nafsi bi yadihi law wazintu lahum minha 40 awqiyah fa'addatihi ilayhi wa baqiya 'indi mithlu ma 'ataitu. Dari situlah masuk Islamnya Salman. Jadi apa kekhususan Nabi Muhammad dari hadis ini, Pak? Sudah diceritakan oleh pemuka-pemuka agama terdahulu. Bahkan, dan ini sebenarnya masih ada sekitar 2 hadis lagi, saya cukupkan karena sudah. Yang intinya, dan ini lucu nih Pak, ada orang Yahudi di mana? Di Madinah itu. Kalau ketemu orang-orang Madinah, ceritanya tentang hari kiamat, Pak. Ceritanya tentang hari, nanti itu di akhirat. Orang Madinah asli, yaitu dari kaum Aus dan Khazraj, nggak tahu, dia nggak punya konsep tentang akhirat. Yang tahu hidup ini mati selesai. Tapi Yahudi ini karena punya bekal dari Taurat tadi, dia tahu informasi ada hari hisab, ada timbangan, ada Shiratal Mustaqim, ada macam-macam. Jadi ya berbanggalah, berilmu lah Pak. Jadi setiap kali bertemu dengan penduduk Madinah itu, mereka cerita, nanti itu kita akan dibangkitkan lagi. Nanti kita itu di sana ada Shiratal Mustaqim, nanti ada hisab, pokoknya kita akan mati dibangkitkan lagi. Sampai orang-orang Madinah itu, iya apa enggak iya. Kalau enggak percaya, nanti akan datang itu nabi yang akan menjelaskan itu. Singkat cerita begitu. Bahkan mereka sering mengancam orang Madinah. Orang Yahudi ini sering mengancam orang Madinah. Orang Yahudi, ente macam-macam sama kami, awas aja ya. Tahun-tahun ini nabi kami bakal datang. Ya, kalau mereka datang, kami akan istilahnya libas gitu ya. Datang Nabi, Pak, diutus Nabi Muhammad. Rupanya dari orang Arab, bukan dari Bani Israel tadi. Penduduk Mekah masuk Islam, penduduk Madinah masuk Islam. Dia ini yang dari dulu ngasih tahu nggak mau masuk Islam. Loh, ente kan yang ngasih tahu kami ada Nabi. Bukan, itu bukan nabinya itu katanya. Nah, dari sinilah ketahuan orang Yahudi itu, Pak, tidak mau menerima Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Dia mengira Nabi Muhammad itu dari Bani Israel, tapi Allah berkehendak lain, diutusnya Nabi Muhammad justru dari orang Arab. Ya, kurang lebih itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak, cukup kayak ya. Intinya bersyukurlah kita. Kalau saya boleh ngambil pelajaran dari kisah ini, Pak. Saya punya kitab namanya Safahat min Sabril Ulama an Syada'id Tahsil. Itu lembaran-lembaran, kitab itu namanya lembaran-lembaran kesabaran orang mencari ilmu. Salah satu yang dikisahkan dalam kitab itu adalah kisahnya. Bayangkan itu, Pak. Demi memenuhi hasratnya ingin tahu kebenaran, dia sampai belajar dengan 5 pastor, dan tidak di satu tempat. Irak ke Syam, balik lagi ke Irak, ke Madinah sampai. Jangan seperti sekarang pakai pesawat. Dulu bisa bayangkan bagaimana berbulan-bulan mereka demi mencari kebenaran. Itu yang pertama dari sahabat Salman Al-Farisi, semangatnya mencari kebenaran itu bisa kita ambil. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Injil yang sebenarnya tahu betul Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Nabi penutup. Dan adapun pastor-pastor sekarang sudah banyak menutupi kebenaran itu. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Banyak menutup kebenaran. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.